الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين إلى أرواح كافة أولياء الله الصالحين المذكورين في هذا الكتاب كلهم أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويرفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا وييسر أمورنا ويقضي حوائجنا وينيل لنا مطالبنا على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa alin nabi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan taat pada Allah, dalam keadaan yang menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
duduknya kita malam ini kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi saksi di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran yang lalu sampai kita di bab rukun salat yang ketiga, yaitu berdiri bagi yang mampu. Ar-ruknus salisu al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi. Sebelumnya sudah kita bahas rukun yang sebelumnya, yaitu qiraatul Fatihah, pembacaan surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah itu juga sama dengan takbir. Takbiratul ihram itu rukun qauli. Kemudian qiraatul Fatihah itu pun juga rukun qauli. Oh, terbalik. Tegak dulu baru Fatihah. Nah, kemarin sudah sedikit kita baca syarat daripada surat Al-Fatihah. Syaratnya sama lebih kurang dengan takbiratul ihram. Syarat yang utamanya adalah hendaklah Fatihah itu kedengaran oleh wong yang salat itu dewe, yang punya badan. Sekiranya kedengaran suaranya itu. Kemudian syarat Al-Fatihah itu juga tertib, tidak boleh acak-acakan. Dari bismillah, iyyaka na'budu, alhamdulillahirabbil alamin, terus bolak-balik tidak boleh. Harus tertib, wal mualah, harus nyambung. Fayadurru idza fasala baina ayatiha ziyadatan ala saktatit tanaffus. Tak boleh disaktah lebih dari dua napas lah, atau 3 napas. Tak boleh lama intinya. Paling tidak satu kali tarikan napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maka pendek-pendek, tak panjang kan? Kecil Al-Baqarah, tak kenal senapas lagi nak ngabis ayatnya. Al-Baqarah panjang. Depannya alif lam mim dia tu. Al-Baqarah tu. Tudahnya. Zalikal kitabul la raiba fihi, panjang. Nah, maka tu Al-Fatihah tu tidak perlu panjang. Jadi satu kali tarikan nafas cukup. Maka apabila iza fasala baina ayatiha, apabila pemisah antara ayat pertama dan kedua, atau kedua dan ketiga, dan seterusnya, dipisah dengan jarak durasi ziyadatan ala saktatin tanafus, lebih dari satu kali tarikan nafas tanpa uzur. Tanpa uzur, bukan yai yang nafas mengas tadi, bukan. Kalau yang yai sudah tua bahasa mengas, yang cana contoh kemarin, itu uzur namanya. Tak jadi soal. Ini dak kati uzur. Nah, dak kati uzur dalam arti kata, ya memang sengaja disaktakannya, dilamakannya, narik nafas tadi. Dia baca cak kori itu nah macam misalkan, kori kan lama kan? Kalau macam lama dia tadi kan. Jangan disamakan dengan kori, nak sembahyang gitu nih. Iya, kalau kori, perhatikanlah kagina, maulid gina. Yang jadi kori kalau macam lama dia main kenapa situ? Metu masuk. Lama. Nah itu Jadi jangan disamakan bacaan Fatihah dalam salat digunakan dengan teknik seperti kori pada umumnya. Nah itu jangan. Karena hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah. Nah itu jadi syarat daripada Al-Fatihah. Kemudian syarat Al-Fatihah lagi juga mura'atu hurufiha. Hendaklah memperhatikan huruf-hurufnya. Falau asqata harfan wahidan batala salatuhu. Maka kalau dia hurufnya yang hilang atau hurufnya yang salah, maka itu hukumnya fatal, maka salatnya batal. Jadi kalau sekiranya salahnya itu ya namanya kita tidak ada ininya
tidak terlalu paseh bahasanya. Tapi tidak ada fatalnya masalahnya tu, tak jadi soal, tak apa itu. Cuman usahakan kalau bisa lebih bagus lagi bacaan. Cuman kalau untuk sampai derajat macam bagus cak imam Masjid Haram, Masjid Nabawi ada baca gitu. Kalau mak itu kita pindah sana aja di imam sana kan. Tidak usah imam Nur Sa'adah. Iya, kalau sebagus dia. Nah kita kan tidak baca, ya standar gitu baik. Namanya logatnya beda-beda. Apalagi mereka orang Arab, memang lidahnya paseh nyebut Arab, itu kan. Huruf sonyo, huruf tonyo, huruf zonyo, do, ghairil maghdubi, do, bukan da. Ghairil maghdu itu da, salah itu. Siratal ladzina ghairil maghdubi alaihim walad, itu fatal namanya. Benar ke? Salah huruf sudah. Nah, kalau cuman kurang paseh ghairil maghdub, sedikit salah itu ana nyebut. Kalau dihadapkan dengan wong-wong yang memang pakar dalam ilmu, salah, cuman jadilah gitu nah. Ghairil maghdubi alaihim, beda dengan ghairil maghdubi alaihim, itu da, sikonya bo, da, bo, ghairil maghdubi, jadilah. Tapi kalau ditemu dipagak dengan kiainya memang syekh, salah gitu, cuman jadilah itu nah, ya kan? Nah, beda itu maksud anak, perbedaan antara fatal dengan ida maksud anak teh. Jadi kalau sekedar kurang sedep dengannya, kurang bulat bahasanya do tu kurang kekat kalau jiong tu tak jadi soal. Ganti-ganti imam. Ya siapa yang baca semua itu kecuali imam-imam syekh itu yang memang pasehnya dia nyebut. Kita ni jadilah penting hafal Fatihah. Iya, itu ada. Iya, jadilah. Itu kan, ya alangkah bagusnya belajar lagi itu lebih baik dalam aku. Maksud anak tu bukan arti kata yang di level itu pun jangan kita nak baca jadi imam. Kalau kita di level itu kita singkirkan jadi imam, tak keting baca jadi imam. Tidak lulus kalau gitu sebenarnya. Iya tu setengah ya nak. Iya, kita yang galak imam-imam ini kalau didodok dengan syekh itu, lah ini. Tak usah jadi imam. Nah, kalau iya, cuman masalah jadilah masih dapat hurufnya itu masih dapat. Beda kalau dia sudah nyebut ghairil maghdubi alaihim, sudah. Iya, mengaji ganti dulu mengaji besok Nah, itu tak apa-apa. Melada dudu tu Nah, cuman kalau do masih dapatlah walaupun mungkin kadarnya belum sebulat sebagus yang diinginkan oleh orang-orang pakar itu kan. Jadi memang penting belajar Al-Fatihah itu. Maaf kata itu bukan arti kata meremehkan surat yang lain, tapi di bab masalah Fatihah ini beda dengan surat. Kalau surat andai kata salah itu tidak merusak solat. Surat surat An-Nas, Al-Falaq, kuliah segala macam surat yang dibaca setelah Al-Fatihah, andai kata salah tak jadi soal, tidak merusak solat. Tapi kalau Al-Fatihah yang rusak, hurufnya, tasdidnya, panjang pendeknya, itu kalau sudah salah di situ hukumnya fatal baca. Jadi jangan sampai ancur nian itu nah, paling tidak yo macam kita yang sekarang ni ada jadilah itu nah, bacalah. Cuman tetap kita belajar terus. Ada pak yang belajar online tu ada, belajar ngaji. Ada online syekh yang dari luar tu belajar online. Jadi manfaatkan HP ni kan, manfaatkan. Kita punya HP kan lo kasih di rumah. Nah, manfaatkan. Jangan sampai kaget HP ini cuman untuk nyauhkan kita dari Allah. Gunakan juga dia untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kita gunakannya. HP ini lebih kurang macam pisau. Kalau diletakkan di buah manfaat, kalau nu jawong jadi gawe. Itulah ada mudarat, ada manfaat sama HP. HP ini kalau kita pegang, kita gunakan untuk yang baik, dia boleh pahala. Tapi kalau sebaliknya digunakan untuk mencaci wong, nyindir wong, atau memandang hal-hal yang tidak
diperbolehkan dalam syariat dan lain sebagainya, maka kita akan berdosa itu menggunakan alat ini tadi. Jadi sebenarnya segalanya itu berpotensi baik dan buruk. Baik dan buruk. Ada yang baik, ada sisi baik, ada sisi buruk juga loh. Kita ni kadang-kadang sekarang ini kita ni ada dua dunia kita ni sebelum alam kubur. Dunia maya dengan dunia nyata. Dunia maya ini lah semua ini lah. HP dunia maya. Oh, hidup di grup. Hidup. Kapan bertemu sedia mana? Nah itu berarti hiduplah dia, aktiflah dia di dalam dunia maya daripada dunia asli. Kapan bertemu sedia mana? Bahkan kalau lebaran tu, yang ada bukan dunia nyata, tapi dunia maya. Lebaran, ponaan, misal kumpul, tapi megang HP kalau di dunia maya kalau itu. Padahal lagi duduk di dunia nyata. Tapi sekarang lebih demen lah masuk di dunia maya daripada dunia nyata. Hati-hati kalau nak masuk kita pindah alamnya laju. Jadi ada tambahan kalau ada istilah alam dunia, alam kubur, alam barzakh, ada alam maya juga sekarang. Nah, kita ni sudah coba tanya diri kita, berapa persen kita banyaklah hidup di jiwa ini, apa banyaklah hidup di dunia asli. Maka jangan tu kan, apa kata Imam Ghazali? Jangan lebih tidur dari 8 jam. Masih ingat itu kan? Jangan lebih tidur dari 8 jam. Itu artinya sepertiga dalam satu hari. Satu hari itu 24 jam. Kalau kita tidur lebih 8 jam, berarti sepertiga itu sudah kita buat untuk tidur. Sisa ada 16 jam. Nah, kata Imam Ghazali, kalau kita meninggal wafat umur 60 tahun, berarti 20 tahun, sepertiganya kan? 20 tahun itu cuma untuk tidur. 20 tahun cuma untuk tidur. Dari 60 itu 20 tahun ni buat macam ya hitunglah. 24 jam. Tidur 8 jam, berarti sepertiganya kan kita tidur kan? Kalau itu terus sampai kita meninggal, berapa umur kita? 60 tahun. Berarti tidur kita 20 tahun. Tidur kita 20 tahun. Bayangkan itu. Tidur 20 tahun. Giliran semayang 5 menit. Semayang. Tidur 8 jam sehari. Giliran solat 5 menit. Sehari 5 kali. Berarti 25 menit sehari dia cuma semayang. Ibadah. Ngaji idah, istighfar idah, pokoknya semayang 5 waktu semayang, tapi 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah. Lagi ngapo ini? Iya. Tak tahu macam apa, mau kebu lagi 5 menit, 25 menit dalam satu hari. Sudah naik hitung 25 menit itu kalau dalam setahun cuma 6 hari berarti semayang. Hitung 25 menit kali setahun. Anak hitung sudah, sebelum anak ngajar ni lah anak hitung sudah. Maka anak tahu jawabannya. Itu lebih kurang 6 hari. Dalam 1 tahun ada 360 hari. 6 hari itu cuma untuk semayang. Manalah 6 hari kita dari setahun itu nggak percaya ke balik kan? Nak masuk surga. Setahun 6 hari cuma buat semayang benar. 6 hari, seminggu cuma semayang. Artinya dalam jangka 6 hari itu tak berhenti semayang. 6 hari semayang cuma 360 hari, cuma 6 hari semayang. Kalau dia meninggal umur 60 tahun tadi, laku hitung cuma setahun dia semayang. Tidur 20. Tidur 20 tahun, ibadat cuma setahun. Sisanya ini lah. Nyekel HP ni tak mungkin sejam Pak sehari. Nyekel HP ni tak mungkin sejam. Iya, hitung deh. Main HP ni berapa jam sudah? Kelepak. Tahu terus singgahnya dari bangun tidur ni. Puji bini ngapo bangun tidur dengan nengin. Dia malas si WA tadi. Lai masih belek kan, nila kalau masih nengin.
Habis. Habis waktu gitu. Untuk apa waktu gitu? Kalau dihitung gitu modelan cak tadi, semayang kelepak-lepuk tadi, itu lebih kurang kalau meninggal 60 ini 60. Itu cuma setahun. Dari sebanyak umur dia 60 itu cuma setahun dibuat ibadah. Ngaji mano. Maka tu kata Nabi, nazimu, apa nama itu? Atur. Nabi itu lebih senang waktunya diatur. Jadi macam ada tata tertib itu nah. Jadi waktu itu dah habis terbuang itu Pak. Jadi atur, bangun jam berapa? Jam 4. Bangun jam 4. Habis bangun tu ngapui? Ini. Ada aturannya, ada ininya. Buat dewek untuk kita dewek. Nah, bangun tidur sekian, nak ngawek kopi dulu kalau macam ada urutannya itu. Ada urutannya. Bahkan ada si kok kiai pernah dia ceramah, dalam ceramahnya anda dengar kiai di Jawa tu lah. Sangkinkan dia perhatiannya dengan waktunya itu ketika dia bangun subuh muat kopi dak galak ngongkon bininya. Ngapo? Kaki harusnya muat kopi itu cuma 5 menit jadi 20 menit habis waktu aku untuk muat kopi jadi. Nunggu ke kopi dari bini tadi. Artinya apa? Aku tak galak ngandel ke manusia. Waktu aku kaki terbuang sia-sia jadi. Sampai situ. Kita kan kadang kalau muat kopi ya kita ngatur. Dengar sudah. Ini kayak bini dia nak nyuci dulu. Dia nak ini kopi belum jadi. Ujung-ujung yang sudah tata tertib tadi mondo kalau gagal kopi lambat. Nah, dia sampai ngomong jadi anak tak galak bergantung dengan manusia selagi anak pacak kami ke gawe ke biar waktu anak memang maksimal efisien pokoknya itulah. Ya, jadi diaturnya waktunya. Jam 4 sekian muat kopi, bangun mejemelek 15 menit misalnya. Diaturnya. Nah, 3:30 tegak misalnya. Jam berapa? Bangun bek wuduk, mayang segala macam diatur. Nah, makan pagi jam berapa? Jadi tak ada ini waktunya. Kalau kita kan mana jadinya kan. Penting hidup. Penting makan. Penting pacak tidur. Nah, kita ni tadi atur. Sebenarnya Pak kalau kita atur coba tes. Waktu kita ini sebenarnya banyak ini. Waktu kita ini banyak sebenarnya. Kalau Bapak atur, ya Allah bukan main banyaknya. Itu ngaji Quran kalau Bapak sejam ngaji Quran, itu yang tak perlu lancar. Sedang-sedang lah, pacak sejus Pak. Kalau duduknya sekali duduk. Bukan yang lambatnya, yang sedang tartilnya. Bukan yang cepatnya juga, bukan yang terlalu lama itu 2 jam sejus. Masa anak tu yang 4 kali tu nah. Itu baca lama. Ini yang biasa yang sedang. Itu biasanya sejus tu 1 jam baca Quran. Bayangkan sejus baca 1 jam baca Quran. Kalau kita atur, coba dari bangun tidur dari pas mayang subuh. Habis makan, berapa banyak waktu kita terbuang pacak maca Quran sejus. Sebenarnya pacak maca selawat itu yang tidak panjang. Kalau duduk 1000 pacak sejam. Kalau duduk bukan sambil malas si WhatsApp, bukan. Kalau sambil meeting bunyi stop. Ini yang duduknya nah. Allahumma shalli alaihi wasallam. Tidak sering panjang-panjang. Allahumma shalli alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Itu 1000 pacak sejam. Bayangkan solawat pacak 1000, Quran pacak sejus, istighfar itu sama pacak 1000 sejam. Astagfirullah. Sejam. Tapi berapa banyak waktu itu terbuang istighfar tak terbaca, maca Quran tidak, maca solawat tidak, sembahyang duha tidak. Coba Bapak atur gitu tes coba sehari coba atur dari bangun tidur pagi-pagi ngapain misalnya atau jam 9 baca Quran, selesai jam 10 stop, habisnya istirahat atau buat ya kalau memang katik gawe mana ada gawe lain cagonya ada gawe kan sago gitu. Iya kita ni ada gawe tu percaya ni. Iya orang Palembang sebenarnya Palembang ni paling kaya bacanya, banyak gawe. Cuman kantor dia tak tahu di mana. Itulah tadi bingung. Apa tanya ada gawe. Man tak tahu di mana toko dia tu bingung juga.
Nah kalau ada gawe ya lain cara masalah yang maaf kata tu ya yang ndak kati gawe atau yang sudah pensiun misalnya kan duit sudah ngalir terus dari apa perusahaan misalnya gawe Pertamina apa gawe Pusri misalnya kan atau misalnya bukan pensiun tapi anak kita berduit galau kita ndak usah bergawe lagi ayah ibu memanteplah di rumah menak beli sewet ngomong sewet baru baca. Ya artinya dari anak kan loh. Nah, ya Allah ya Rabbi kalau bapak sudah boleh nasib yang model itu rugi nian Pak kalau tak pacak manfaat ke waktu. Yo, kalau sudah tercocok nasib yang model cak tadi, maaf kata rugi kalau tak pacak mayang tahajud, tak pacak ngatamkan Quran, tak pacak maca selawat, tak pacak maca istighfar, rugi nian. Aman anak lah sudah pacak ngomong itu, kita tak mikir apa lagi kalau macam rugi. Maaf kata mungkin ada saudara kita yang di umum mungkinlah sudah lansia masih berkais bahasa maaf tadi. Nah ini betapa seharganya dia nak semayang duha tergantung nak bergawe tadi. Yang kita ni tadi kosong lompong habis deh waktu ketik gunung. Nah, jadi manfaatkan waktu kita. Jangan sampai terbuang sia-sia. Atau waktu-waktu. Kalau dia tu insya-Allah pacak dapat maksimal ibadah dan lain-lainnya. Itu mura'atu hurufiha, perhatikan hurufnya. Wa kadzalika law abdala harfan min harfin, apalagi sampai mengganti huruf cak tadi, huruf do diganti huruf da, tak boleh itu, batal itu hukumnya. Maka hukumnya baca jadi batal sembahyangnya. Mura'atu tasdidiha, itu kemarin. Mura'ati tasdidiha, perhatikan tasdidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tasdid kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim, Bismillah. Bismillah, alif lam jalalah itu tasdid, 3 ikut itu sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh paling tidak. Kalau kita ujana tadi, kalau kita duduk ke di depan syekh-syekh yang pakar Quran, itu salah sudah macam. Tapi jadilah sana kan kena masih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah yang fatal tu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dah disebutkan ado, buka dari Google ado. Di sini dah disebutkan, ya hitung be bismillah be 3. Mendak galak muka Google. Ustaz ni muka Google. Hitung. Di Fatihah. Ya kata enggak beda ada banyak, Pak. Jadi kan gitu memang belajar ni yang jatuhnya kan kalau muka Google, ya metu memang, metu. Cuman hitung. Yang lain kalau anak nyuruh buka tasdid surat Al-Baqarah. Oh, tersendeh 3 juz. Al-Baqarah ini Fatihah, dikit Fatihah. Bismillah tadi lah baca dia juga. Hirrahman Ar-Rahim 3 dah. Ar-Rahman Nirrahim Maliki Yaumiddin Middin itu ada tasdid Middin Iyyaka na'budu wa oh belum masuk itu tadi lewat Alhamdulillah. Ya itu baca itu nak masalah baca lah itu. Ya jadi kan ada pahalanya masalah. Oh jadi iyo. Oh manusia lewat dikit tak apa-apa. Ah itu. Jadi lemak dah. Jadi kita jak belajar ni kan tengok Fatihah. Oh iya berapa? Tasdid. Tasdidnya maksudnya diperhatikan. Bukan masalah kalau masalah tekanan segala macam ya memang kita mungkin kekurangan, tapi masalah jadilah dapat kilang tadi tinggal huruf. Tinggal aman maksudnya tidak terbaca ke be? Oh iya dah acak sah, tidak sah itu semuanya. Sama macam tadi yang di awal tadi. Huruf do jadi huruf da. Itu baik lagi tak boleh. Apa lagi hilangnya? Cak mana? Huruf yang terakhir cak mana? Contohnya misal.
Oh itu cara baca masalahnya kalau di akhir itu bukan tak dibaca tapi namanya sukun. Iya dimatikan. Kalau Bismillahirrahmanirrahim kan ada mim itu. Iya tapi kan cara baca Quran itu kan kalau di ujung. Hah? Oh Bismillahirrahmanirrahim itu tidak sah. Tidak sah jelas. Iya, mimnya tidak masuk mimnya. Iya kan? Kan ada mim itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak ningkem. Bismillahirrahmanirrahim. Kata mimnya itu kan? Nah itu tidak sah sembahyang. Ar-Rahmanirrahim. Ada mim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada nun, mati kan? Iya. Alhamdulillah, iya. Iya. Nah itu. Yo kalau tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Kalau matnya, panjang pendeknya, tidak apa-apa. Sekironya baik. Nah yang tak boleh itu pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Iya, maksudnya kalau panjangnya ya tak baca diukur ni yang pas. Cuman ada Bismillahirrahmanirrahim. Jadilah kalau kepanjangannya Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya kan yang berlebihan maksudnya. Panjang berlebihan, pendek berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Bismillah panjang lagi. Boleh. Jadi panjangnya umum, panjangnya sedang. Tidak ada lebih dari 7 harakat atau di mu'alif tadi sedang beda. Jadi ya itu ya apa yang kemarin Anda sampaikan, jangan terlalu di apa kalau dengan baca jangan terlalu di masalah imam ni panjangnya itu ini aja usah dicek itu. Nah itu kan huruf dong itu udah usah dicek itu kan jangan dengar kan salah ini aja kau jangan iyo kitanya jadi dah khusyuk malah mencari kesalahan wong itu namanya sudah terlalu dalam. Kalau yang maksud kita ini salahnya itu yang fatal, tak perlu didengar metu dewe. Ghairil maghdu dia maco. Tak usah dipasang lagi itu. Udah ini maco misalnya kan. Tapi kalau yang tipis-tipis itu kan masalah tak perlu di itu sawo gitu semuanya. Masak wong itu. Ya, jadi ya kalau memang mumpuni sudah itu baca imam itu kan tak usah nak kalau nak dicek itu bukan lagi jadi imam. Kalau kita naknya itu ke wong, misal kita pahamnya lebih misalnya, pemahaman kita lebih. Salah kalau kita malah ngoreksinya di dalam sholat. Harusnya sebelum sembahyang baca Fatihah depan anak. Itu caranya. Jangan lagi sembahyang dipecih-pecih ke. Salah ini salah. Sebelum sembahyang itulah dipecih gitu. Iya laju dah husuk gitu sembahyang kan. Itu. Iya laju cak ngetes kan kesannya masalahnya kalau memang bapak itu ada salahnya, jangan pas imam dicari-cari, pas lagi ngimam masalahnya. Sebelum jadi imam benar ke itu itu caranya itu kan. Jangan dicari-cari. Ya. Itu yang salah itu kan. Iya. Kadang adonnya kita tunjuk tahu seminggu udah ke masjid. Misalkan, serba salah juga diinjuk tahu itu tadi tidak ada diinjuk tahu tapi salah terus itu kan. Jadi serba salah juga. Maka tadi kalau dalam bahasa Nabi itu dalam hadis man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi. Kalau kamu melihat ada satu kemungkaran, bahasa kemungkaran ini luas.
nak maksiat atau tadi kesalahan di dalam imam dan lain dan lain sebagainya. Man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi. Maka kalau kamu pacak mengubahnya, ubahlah dengan tangan. Arti dengan tangan itu kata ulama dengan kekuasaan. Arti kita ni sesepuh misalnya di kampung, berarti kita ada power. Bahasa dia kalau kita ngomong tak mungkin singgung, tak mungkin marah. Itu, oh ya aku ni bukan wongnya, aku ni masih muda, atau aku ni tua cuma tak dianggap wong misalnya di kampung ni tadi kan. Berarti tak, bukan powernya dia, tak kata kewenangan. Maka turun kata Nabi, fa in lam yastati fa bilisani. Kalau dak pacak dia model mak tadi, kalau kita bukan wong yang terpandang atau bukan sesepuh, kalau kita ngomong kita di segaknya juga misalnya kan. Nah turun levelnya kata Nabi. Cak mana cara negur dia? Fa in lam yastati fa bilisani. Kita makin mulut be sampai ke dengan wong yang kira-kira pacak negur dia. Dia tahu Pak Haji ni lah pacak negur dia. Kalau orang lain dijelitnya malah. Kalau Pak Haji tak berani dia. Kalau sewet dari Pak Haji kan. Iya. Kalau dia nak marah tak tunjuk sewet lagi. Itu kan misal kan. Nah, berarti kita makin lisan dan kita sampaikan kepada orang yang ada power yang tadi. Fa in lam yastati, tak baca juga. Kita ni lah sudah tak tahu lagi kali 5 watt yang gitu di kampung kali sudah tak dianggap kita ngomong salah, kita tidak ngomong kita salah, serba salah. Cara wong buntu mau di topik tu wong buntu santuk dengan wong kayu santuk itu beda. Kalau wong buntu santuk itu batunya yang kena marah, wongnya yang kena marah. Kalau wong berduit yang santuk itu batunya yang kena marah. Wajib jalan santuk tuh. Oh siapa muat di situ duduk tinggi dia ni sian wajib tak nampak wajib. Coba kau buntu santuk biji mata kau di mana? Sebesar idak batu tu kau liwat ni. Itu jadi. Jadi kalau tak baca mati mulut tak baca turun lagi masih ada kata Nabi. Fa illam yastati fa biqalbi. Mati hati be. Doa ke anak dak kata kekuasaan ya Allah, anak dak baca negur dia secara langsung kerana anak dak kata power, anak ngomong dengan siapapun juga anak dak didengar, anak minta sampai ke aku yang kena segar. Misalnya sudah turun yang paling bawah, doakan ya Allah mudah-mudahan ada yang baca negornya, ya Allah mudah-mudahan dia boleh hidayah, mudah-mudahan doakan. Itu cara Nabi. Nah kalau sudah di akhir itu kita tidak ngawe ke, nah di situlah letak kita mendiamkan kemungkaran, berdoa biar tidak galak. Nolong mencegah dengan itu tadi dengan tangan tak baca, nyegah dengan mulut lah tak baca, doa biar lagi tidak galak. Nah itu berarti sudah mengiyakan atau mensetujui kesalahan orang lain atau kemaksiatan orang lain. Kedua kata ulama, fa biqalbi di situ maki hati itu artinya ingkar. Ingkar itu artinya tidak setuju dengan perbuatan itu dalam hatinya. Nah itu termasuk juga mencegah kemungkaran. Sampai di situ titiknya kata Nabi SAW. Kalau sudah dalam hati tidak kata rasa ingkar, artinya tidak demen dengan wong ini. Karena dia maksiat kalau macam tidak demen dengan maksiatnya, tidak demen ngapa dia imam salah-salah misalnya. Cuma aku tak baca nunjuk tahu. Itu. Jadi ada keingkaran dalam hatinya tadi itu. Tapi bukan karena yang sifatnya pribadi benci tadi itu karena dia ngutang tak bayar misalnya kan. Jadi imam dia tu salah-salah. Ngapo alangkah salahnya? Karena dia tidak bayar hutang dengan aku. Jadi salah kalau dia tu imam. Fatihahnya salah kalau pokoknya. Iya karena ada sensitif pribadi tadi. Ada ngutang atau dia pernah singgung dulu. Oh itu tidak masuk hitungan. Ini yang real way, yang yang zahir way. Kalau memang salah ya salah. Jangan ada karena dia tersinggung, karena dia utang tak pernah bayar. Usah kau jadi imam menutang tak bayar itu. Jangan itu. Itu. Tasdid di dalam surat Al-Fatihah itu tadi. Bolehlah jadi balik nak jengok di Quran. Jengok ini tasdid. Yang mana-mana tasdid itu tadi kan. Jadi kalau kita baca tebal ke metu ke masalah itu. Jangan bismillah
cak budak TK. Ini TPA macam kan. Bismillah, bismillah. Harusnya kan tasdid bismillah, millah, bukan bismillah. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah, salam. Bismillah. Ada tasdid ini. Kemudian wa alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan biqasdi biha qat'ul qiraah. Tak boleh stop terlalu lama di antara dua ayat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu yang di sana nyetop ini tadi. Ya, kalau mengas ya tak apa tadi kan cara tua tadi kan mengas sudah. Tak apa. Nah, cuman kalau yang cak itu kalau baca cari yang lain kalau jadi imam, kalau sembahyang dewek jadi soal. Kalau sudah terlalu lama pisahnya mengas itu. Cak main kan anak gitu kan, anak pernah bertemu ada yang jadi imam mengas. Dia kelah yang lain kalau mengas kan jangan maksa ke diri masa anak tuh. Tidak ada nak nyala ke, tidak salah. Bukan salah bacaannya, bukan. Tapi kan namanya keadaan, namanya lah umum. Iya, masa anak tuh lah umumnya kan. Tidak ada ini terus gitu. Kalau dulu kan main memang lagi muda dulu. Paling padek kalau semayang macam Fatihah tuh. Senapas lagi baca. Nah kan sekarang lah tua lah nurun. Nah, itu kan bukan nak nyalakan, bukan, tapi keadaan yang sudah berubah itu kan itu. Nah kalau dia terlalu lama maka tak baca itu. Kalau untuk di dewe semayang dewean sah baik karena itu termasuk uzur. Baca diganti ke semayang dia dengan orang lain. Tak baca diri dia dewe. Tapi kalau imam baca ada yang lain. Ada yang lain, baca yang lain ngerti kenyo itu nah. Kalau diri dewe siapa? Abah ni lah mengas, kau be semayang tak sah semayang abah. Fatihah ni mengap-mengap, kau be nak semayang ke abah. Nah, mana baca? Abah nak mengap-mengap lah tetap abah semayang, bukan anak semayang. Itu kan. Tak baca diganti semayang. Tetap semayang itulah. Qira'atu kulli ayatiha wa minha al-basmalah. Nah, inilah nunjukkan yang kita baca ini kitabnya kitab mazhab Syafi'i. Ini tegas disampaikan. Qira'atu kullu ayatiha, baca seluruh ayat Al-Fatihah wa minha al-basmalah, termasuklah bacaan bismillah. Nah, itu. Jadi di sini Imam Syafi'i mengatakan termasuk dari bacaan Fatihah, maka dijaharkan, dibesarkan. Berbeda dengan mazhab yang lain, bukannya artinya bismillah itu tidak dibaca, tapi mereka para mazhab yang lain mengecilkan suaranya, itu sir bahasanya, disirkan. Kemudian syaratnya lagi adamul lahni al-mukhilla bil makna. Jangan lahan itu nada, jangan menggunakan nada yang merusak panjang pendek, merusak arti di dalam surat Al-Fatihah. Maaf kata becak tempoh hari pernah maca Quran langgeng Jawa. Ada kan? Nah, jangan digunakan dengan lahan tu nada. Nadanya. Jangan menggunakan nada-nada yang bakal merusak arti atau merusak makna dari surat Al-Fatihah atau surat yang lain. Jadi bacanya, jadi sesuai bacaan yang sudah kita biasa dengar dari para ulama. Karena itulah yang didapat dari mereka para sahabat, tabi'in, dan didapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang ada nian, anak kurang ngerti kalau dalam bahasa, dalam ilmu tajwid, dalam ilmu qiraat anak kurang ngerti. Ada bacaan Nabi nadanya nian, nada dari Nabi. Tak perlu pahaman, tak perlu nalem begino. Nah, yang pahamnya tu almarhum ayahnya Ustaz Taufik Hasnuri. Nah, Ustaz Hasnuri itu termasuk yang paham ahli qiraat, bahasanya ahli qiraat. Muridnya salah satunya Ustaz Nawawi Denci, yang ana ingat dulu sering datang ke 14 Wiling. Ana tinggal serumah dulu dengan beliau. Jadi rumah tu siko
Nah di belakang itu ada tanah warisan. Jadi ibu ana di belakang itu bangun rumah. Nah ini rumah ialah ibu Ustaz Taufik tadi. Adik-beradik kalau macam situ kalau. Nah ana dulu tinggal di situ juga. Karena sudah dibagi waris, dibangun ibu di belakang itu tanah. Jadi dempetan rumah kami di 14 LA itu. Nah dempetan. Nah dulu anak sering yang anak ingat gai-gai yang datang ke 14 ke rumah itu Ustadz Nawawi Denci. Nah, apalagi kalau nak bulan puasa tuh mawa ini dia, mawa apa? Sembako. Yo, mobil stop depan jembatan itu. Kami lagi main bulan puasa, main bola di langgar kalau macam. No, aduh Ustadz Nawawi Denci dia no. Awak ngantagi wa ayah kami panggil. Kemudian yang anda ingat muridnya juga Ustadz Rusli Naning yang ada di Masjid Al-Falah Ajalim Raja Wali. Ustadz Rusli Naning. Nah itu juga salah satu. Sudah itu ada apa nih suka lagi anak kemarin ceramah maulid bertemu korinya juga agak tua juga sudah bercerita segala macam. Nah ini punaan Ustadz Asnuri. Iya. Ustadz Asnuri itu buana siapa pula namanya? Ustadz Junaidi Hasim. Pernah dengar nama? Ustadz Junaidi Hasim rasanya. Agak tua juga sudah. Nah itu muridnya juga dia ngomong murid. Aku ni muridnya. Nah itu jadi memang apa namanya beliau paham di situ. Pernah dulu ingat ada yang bertanya dengan beliau apa hukum ini mayang kalau macam jangan nanya aku jadi menanya semayang nanya Taufik dia ngomong itu ya artinya dia ngaku ana kalau masalah fikih kalau macam jangan nanya aku tak dalam aku kalau nanya Quran aku duduk bawa beduk yang jago tu maco salah teriak kanyo lewat aja duduk bawa beduk lah maco tadarusan yang dijago tu pakai speaker panjangnya tu kurang dikit kanyo dia bawa beduk kalau Quran lah dikubeknya kalau. Nah itu jadi ada ahlinya kalau masing-masing. Nah kurang paham. Jadi memang ini bersanad kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cara bacaan. Nah jangan dibuat aneh-aneh itu nah. Jangan dibuat aneh-aneh. Lahannya itu, nadanya itu jangan dibuat aneh-aneh. Kaget merusak daripada apa namanya itu bacaan. Merusak bacaan. Beda kaget dia syair pak. Nah itu bedanya syair dengan Al-Quran. Jadi syair itu beda dengan Al-Quran. Kalau syair panjang pendeknya rusak itu tidak apa-apa namanya darurah syair. Kalau kita belajar ilmu syair itu syair cak solawat, qasidah itu kalau bapak baca pakai tajwid tak lemak dengannya. Baca pakai tajwid nadanya tak kena. Misal apa dia misalnya? Pokoknya panjang pendek tak kena. Apa dia qasidah pula misalnya. Nah itu kalau pakai tajwid tak do ini tapi dia membaca tadi itu sesuai dengan lahannya yang sedap itu kan. Nah kita tak boleh ngaco Al-Quran dengan apa nada-nada yang tadi yang merusak panjang pendeknya segalanya itu tak boleh. Kalau Quran itulah bedanya dengan apa namanya syair bahasa itu syair nada-nadanya itu kan adonian itu ilmunya. Qiraatu ayat bismillah ada mulahni fatubtilu salatuhu biha. Kalau apa namanya merubah daripada itunya tadi nadanya sampai merubah makna itu maka fatubtilu salatuhu biha maka salatnya akan batal. Antakuna halatal qiyam maca Fatihah itu syaratnya hendaklah dalam keadaan berdiri. Kalau dia salat wajib, jadi harus tegak dulu. Cak kemarin yang anda sampaikan. Kalau dia tak baca tegak, tapi tanya dulu, baca tak tegak pertama kali? Bisa. Aku ni kalau tegak lama itu nak tak bisa. Tapi kalau cak semenit 2 menit masih baca tegak. Belum pening. Tapi kalau sudah lebih dari 2 menit, nah mulailah. Baca pingsan kalau dipaksa ke. Nah berarti kan dalam jangka 2 menit itu baca macam Fatihah. Baca dia takbir Allahu Akbar maca Fatihah. Sudah maca Fatihah mulai ngomong-ngomong dodo tak apa-apa. Nah kan di rakaat kedua ketiga kan ada juga Ustaz Fatihahnya.
rakaat pertama itu nambah sisanya tak apa sudah duduk. Nah itu mbek di rakaat pertama tadi. Kalau pacak tegak tegak. Itu kalau pacak. Kalau tak pacak ya dari awal duduk tetap boleh, tak jadi masalah. Selagi memang itu darurat, tak pacak tegak. Kalau dimasukkan bakal pingsan atau apalah, pening, nyampak dan lain-lain. Bukan pilek ini. Ini pilek dikit nak duduk itu semayang. Ayusmi anafsahul qira'ah alla yatakhallala zikrul ajnabi wa dhabitu zikri al ajnabi. Tak boleh di sela-sela Al-Fatihah itu ada zikir ajnabi, zikir selain dan bacaan selain dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim. Iya, macam ada astagfirullahalazim ya. Lupa dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim. Nah, tak boleh di bacaan Fatihah itu disela-selai dengan zikir yang lain. Habis astagfirullah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Teringat dia kunci la ilaha illallah. Nah, macam la ilaha illallah. Tak boleh. Walaupun ayatnya sudah habis, tapi tak boleh diselai dengan zikir-zikir yang lain. Harus Al-Fatihah kalau. Tak boleh diselai dengan zikir yang lain. Nah, berbeda kalau kita baca ayat atau surat. Kan ada kan surat yang ada doa itu. Apa deh? Surat apa yang di akhirnya kita disunahkan berdoa? Allahumma ajirna min azabik. Apa dia lupa nah? Surat apa itu? Ada itu. Nah, itu doa, tak apa. Di surat, bukan Al-Fatihah, di surat. Ada itu. Al-Ghasiyah, ujung itu Allahumma ajirna min azabik. Iyabahum summa inna alaina hisabahum. Allahumma hasibna hisaban yasira. Hasibna itu kan apa dia tadi? Alaina hisabahum. Hisab di hari kiamat. Hisab itu perhitungan. Maka berdoa. Allah tadi nunjuk tahu dalam Quran hisab yang sangat gede, panjang. Maka berdoa disunnahkan oleh Nabi, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, mudahkan hisab aku kaget di hari kiamat. Itu di surat tak apa. Tapi kalau di surat Al-Fatihah, ini yang tak boleh. Yang tak boleh di surat Al-Fatihah. Tak boleh disela-selahi dengan doa dan lain-lain itu tadi. Kecuali sudah habis surat Al-Fatihahnya sudah habis. Apa dia? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ada yang nambahi gobi fili wali wadaya. Karena aminnya kami kan diambil ke dalam. Boleh, karena selesai Fatihah. Yang tak boleh tadi apa? Tak boleh menyela-nyelahi zikir di dalam Al-Fatihah. Tadi ada contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim. Iyyaka na'budu. Tak boleh. Masih Fatihah ini. Tak boleh diputus dengan zikir-zikir yang lain atau doa-doa yang lain. Kecuali sudah selesai. Waladdallin. Amin. Amin kan bukan Fatihah. Itu kan waladdallin sudah habis itu sudah. Nah, itu dalam surat Al-Fatihah. Tak boleh diselahi dengan zikir-zikir. Nah, itu syarat-syarat di dalam surat Al-Fatihah. Oh, banyak surat Al-Fatihah. Jadi buah pikok tadi sudah terbaca, tidak dihitung itu. Kemudian syarat Al-Fatihah juga kaunuha bil arabiyah fala yajuzu tarjamatuha. Syarat maca Fatihah itu harus pakai bahasa Arab, tak boleh pakai bahasa lain. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Allahu Akbar. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Tak boleh pakai bahasa Indonesia. Harus bahasa Arab. Tak boleh menggunakan bahasa selain dari bahasa Arab. Karena diturunkan Al-Qur'an kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beliau berbahasa Arab. Bahasa Arab. Karena Nabi menggunakan bahasa Arab sayang. Karena Al-Quran diturunkan di Arab. Itu syarat dari surat Al-Fatihah.
Al-Fatihah disebut juga dengan Ummul Quran. Ibunya Al-Quran. Jadi kalau ibu itu, jadi yang lain itu anaknya kalau bahasanya itu karena Al-Fatihah ini Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Kalau maco no aku sakit, kalau maco Fatihah, ada no aku sakit maco Al-Baqarah. Yang sakit sembuh, yang maco yang sakit. Tiga juz maco. Alif lam mim zalikal kitab. Yang dibaca sembuh, yang maco anginan. Nah, Fatihah itu apa namanya? Ibunya Al-Quran. Azan ya? Insyaallah kita sambung lagi di pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Masih di dalam bab surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.